Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richard Hans Octavian dengan NIM 165 1502001111183 dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Di sini saya akan mendemonstrasikan dari sistem yang telah saya buat mengenai sistem informasi PKL SMKN 2 Kota Serang. Dimulai dari halaman login. Pada halaman login ini terdapat NIS dan juga password. Nah, apabila pengguna salah memasukkan NIS ataupun password akan memunculkan notifikasi pop-up berupa warning seperti ini gitu. Kemudian lanjut ke halaman utama. Pada bagian header terdapat menu, ada pendaftaran, pelaksanaan pelaporan gitu. Kemudian ada nama dari sistemnya, kemudian ada logo lonceng ini untuk melihat notifikasi dan juga chat gitu. Kemudian ada profil. Di bagian profil ini terdapat edit profil, pusat bantuan dan juga logout gitu. Untuk tampilan utamanya itu menampilkan mengenai biodata dari pengguna, kemudian ada progres PKL dari pengguna dan juga tampilan sederhana dari ruang diskusi. Kemudian halaman ruang diskusi. Pada halaman ruang diskusi ini berisi mengenai postingan-postingan yang berkaitan dengan PKL, baik itu untuk mencari teman kelompok ataupun tempat PKL gitu. Jika pengguna melakukan klik pada bagian profil siswa akan munculkan informasi sederhana berupa nama, NIS, kelas, dan jurusan gitu. Kemudian di bagian kirinya ada kolom search untuk melakukan pencarian. Kemudian ada filter berupa sort by atau filter untuk paling sesuai, popularitas, tanggal, dan juga berupa kategori, dan paling bawah ada wishlist. Kemudian apabila pengguna ingin melakukan pencarian, misalkan seperti ini, menuliskan KRA gitu. Kemudian klik enter akan dialihkan pada halaman seperti ini gitu. Akan menampilkan postingan-postingan yang berkaitan gitu. Misalnya cari info magang di Krakatoa gitu. Bisa digabungkan dengan filter misalnya atau kategori berupa kategori teknik gambar bangunan gitu ya. Selanjutnya misalnya diubah dengan filter tanggal. Diurutkan dari yang paling baru sampai yang paling lama gitu. Kemudian ascending ini berupa dari namanya gitu, diurutkan dari namanya. Kemudian ada wishlist. Selanjutnya masuk ke bagian postingan dari ruang diskusi. Pada ruang diskusi ini pengguna bisa melakukan komentar terhadap postingan-postingan orang lain. Misalnya seperti ini, Dadang melakukan postingan mengenai cari rekan kerja gitu. Kemudian saya melakukan komentar gitu, saya Mas bisa langsung PC aja Mas, seperti itu contoh penggunaan dari ruang diskusi. Untuk membuat postingan, pengguna dapat memilih pada bagian form ini, kemudian diisi mengenai judul topiknya dan juga isi dari postingan, kemudian klik kirim seperti ini gitu. Apabila pengguna ingin menambahkan gambar seperti postingan yang di bawah sini, sebelum melakukan postingan, pengguna dapat menambahkan gambar terlebih dahulu gitu, dengan menekan tombol picture gitu, logo picture ini. Lanjut mengenai pendaftaran PKL. Oh ya, pada bagian menu ini ada menu pendaftaran, pelaksanaan, pelaporan. Pelaksanaan ini tidak bisa diklik atau tidak bisa dibuka apabila pendaftaran belum dilakukan, dan pelaporan tidak bisa dibuka apabila pelaksanaan belum dilakukan. Misalnya seperti ini, kita kan belum melakukan pendaftaran, kita mengklik pada bagian pelaksanaan. Nah seperti ini gitu. Pada bagian pelaporan juga sama. Jadi pada bagian menu pelaksanaan pelaporannya akan terbuka apabila pengguna sudah melakukan pendaftaran PKL. Nah pada bagian pendaftaran PKL ini menampilkan mengenai informasi profil dari pengguna, kemudian ada form untuk mengisi nama industri, alamat industri, kemudian ada nama personal di industri dan juga nomor HP personal di industri gitu.
Pada bagian profil ini pengguna dapat melakukan edit apabila mungkin ada kesalahan tanggal lahir atau penulisan nama gitu, bisa disesuaikan terlebih dahulu gitu. Kemudian klik simpan. Lanjut, setelah pengguna mengisi form dari informasi mengenai tempat PKL, klik tombol kirim. Kemudian muncul pop-up untuk meyakinkan pengguna gitu apakah datanya sudah benar atau belum. Kemudian masuk kepada bagian unduh surat resmi. Pada bagian ini menampilkan dokumen atau surat pengajuan resmi dari sekolah gitu. Setelah siswa mengklik unduh, tampilan pendaftaran PKL ini akan dialihkan pada bagian sini untuk mengunggah surat balasan dari perusahaan. Nah, seperti ini. Kemudian klik kirim. Nah, setelah itu masuk pada halaman unduh surat tugas. Apabila surat tugas sudah dikeluarkan, tandanya siswa ini sudah bisa melaksanakan PKL gitu. Nah, progres pun akan bertambah pendaftaran. Kemudian masuk kepada pelaksanaan. Pada halaman pelaksanaan ini ada tampilan mengenai informasi siswa berupa nama, NIS, jurusan, lokasi PKL, dan juga guru pembimbing. Kemudian di bawahnya adalah tabel pelaksanaan. Tabel pelaksanaan ini berfungsi sebagai presensi harian dari siswa. Kenapa menjadi presensi harian? Karena ketika siswa memasukkan tambah kegiatan gitu, kemudian memasukkan waktu, jam, dan juga deskripsi kegiatan, itu hanya bisa diedit pada hari tersebut. Misalkan pada Selasa tanggal 30 Januari 2022. Nah, kegiatan tersebut hanya bisa diedit pada tanggal sekian. Tanggal sebelumnya tidak bisa diedit lagi karena untuk menandakan bahwa tidak bisa diutak-atik pada hari sebelumnya gitu. Ini adalah form untuk melakukan tambah kegiatan dan klik simpan. Ini contoh hasil dari tabel pelaksanaannya. Kemudian bila siswa ingin melakukan download pada tabel pelaksanaan ini, bisa memilih tombol cetak hasil. Kemudian ada pop-up untuk meyakinkan bahwa pengguna sudah yakin apa belum gitu, apakah datanya sudah benar. Misal kita klik iya, kan munculkan dokumen untuk di-download berupa dokumen dari laporan hasil PKL tadi gitu. Kemudian klik unduh, maka siswa atau pengguna akan dialihkan pada halaman utama kembali gitu. Kemudian pelaksanaan progresnya bertambah, jadi pelaksanaan sudah nyala. Kemudian masuk ke halaman pelaporan. Halaman pelaporan ini, halaman pertamanya menampilkan halaman untuk melakukan unggah file dari file PKL. Kemudian data telah terkirim, menampilkan jadwal sidang dari pengguna. Nah, apabila siswa tersebut sudah melakukan presentasi, sistem akan otomatis berubah. Yang tadinya menampilkan jadwal sidang, nah, selamat, Anda telah menyelesaikan PKL, seperti itu. Kemudian masuk pada bagian notifikasi. Notifikasi ini menampilkan notifikasi. Misalkan ada yang melakukan komentar terhadap postingan kita pada ruang diskusi gitu. Kemudian ada chat, menampilkan halaman untuk chat, misalnya dengan siswa Dewi Manik gitu. Ini chat ini bisa antar pengguna, misalkan antar siswa dan juga Hubin gitu. Karena pada halaman ruang diskusi juga kedua jenis pengguna menjadi satu gitu, antara siswa dan juga Hubin. Kemudian masuk pada halaman edit profil. Pada edit profil ini yang bisa diedit itu berupa nama, jurusan, agama, alamat, dan tempat tanggal lahir. Karena untuk NIS dan kelas ini sudah ditetapkan dari sekolah gitu, jadi sehingga siswa ini tidak bisa mengubahnya gitu. Kemudian masuk ke halaman pusat bantuan. Kemudian logo. Nah,
Tadi itu mengenai halaman dari pengguna siswa ya. Nah, berikut ini adalah halaman utama dari pengguna Hubin. Pada perbedaannya dengan pengguna siswa dan Hubin, pada bagian halaman utamanya ini, apabila pengguna Hubin menampilkan mengenai informasi data dari siswa yang belum melakukan pendaftaran PKL, belum mendapatkan surat tugas, sedang melaksanakan PKL, atau juga sudah menyelesaikan PKL gitu. Berikut menampilkan data-data jumlahnya gitu. Kemudian ada bagian ruang diskusi yang sama seperti pengguna siswa, dan juga bagian header juga tampilannya sama dengan pengguna siswa. Kemudian masuk ke pendaftaran. Pada halaman pendaftaran ini bagi dua, yaitu belum verifikasi dan juga sudah verifikasi. Belum verifikasi ini menampilkan list dari siswa yang melakukan pengajuan PKL. Misalkan Muhammad Amar ini. Oh ya, pada bagian ini juga pengguna Hubin ini yang menentukan apakah siswa ini melaksanakan PKL berkelompok atau individu, seperti itu. Misalkan Rama Pancadilaga melakukannya secara berkelompok, kemudian pengguna melakukan tambah anggota, dan klik terima. Nah, apabila sudah diterima seperti itu, masuk ke halaman sudah verifikasi. Ketika Hubin melakukan terima, sistem secara otomatis yang akan mengirimkan surat pengajuan resmi gitu kepada siswa, seperti itu. Kemudian pada halaman sudah verifikasi ini dibagi dua lagi, yaitu antara kelompok dan individu gitu. Nah, kemudian pada halaman kelompok dan individu ini ada yang memiliki logo checklist dan juga silang gitu. Itu menandakan bahwa kalau misalkan checklist, kelompok tersebut atau individu tersebut sudah mengirimkan surat jawaban dari perusahaan gitu. Misalkan isi dari dokumen ini siswa ini diterima, kita klik terima. Nah, seperti ini gitu. Kemudian pada tampilan halaman siswanya akan menerima surat tugas secara otomatis gitu. Kemudian masuk ke halaman pelaksanaan PKL dari pengguna Hubin. Terdapat dua tampilan, yaitu kelompok dan individu gitu. Perbedaannya adalah ketika kita mengklik salah satu list dari nama kelompok, akan menampilkan anggota kelompoknya terlebih dahulu gitu. Kemudian baru masuk ke halaman tabel kegiatannya gitu. Nah, perbedaannya antara pengguna Hubin dan juga siswa, Hubin ini dapat melakukan edit pada setiap kegiatan yang dilakukan siswa. Maka apabila siswa melakukan kesalahan gitu pada pengisian dari deskripsi kegiatan ataupun mengenai jamnya gitu, bisa konsultasi terlebih dahulu pada pihak Hubin. Kemudian pihak Hubin yang memperbaiki kesalahan tersebut gitu. Dan pihak Hubin juga dapat melakukan tambah kegiatan gitu seperti siswa gitu. Kemudian masuk ke bagian pelaporan. Pelaporan juga dibagi dua tampilan, yaitu kelompok dan juga individu. Perbedaannya adalah pada tampilan list kelompok ini terdapat logo kaca pembesar untuk melihat anggota kelompok terlebih dahulu. Kemudian baru menampilkan list dari anggota kelompok tersebut. Kemudian ada cek. Logo cek ini apabila berwarna biru, tandanya siswa tersebut sudah melakukan upload laporan. Apabila warnanya abu-abu, ini belum melakukan upload laporan ya. Perbedaannya seperti itu. Kemudian pada bagian individu sama gitu. Untuk perbedaan antara yang memiliki logo checklist dan juga silang, nah apabila masih silang, tandanya siswa tersebut belum ditetapkan jadwal sidangnya gitu. Misalkan Amri gitu, kita set jadwal Amri jadi ada checklist gitu. Lalu apabila pengguna memilih siswa yang sudah memiliki logo checklist gitu, atau yang sudah mengirim, sudah di set jadwal PKL-nya, akan menampilkan pop-up seperti ini. Presentasi telah selesai, apakah Anda yakin untuk menyelesaikan PKL gitu. Misalkan ya, PKL milik siswa telah selesai gitu. Sekian demonstrasi mengenai sistem informasi PKL
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.